Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang teorema isomorfisme. Sebelum belajar, mari kita membaca doa belajar surah As-Saff ayat 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Kita belajar tentang teorema isomorfisme. Teorema isomorfisme ini ada dua bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama di sini. Teorema pertama, jika I adalah ideal dari ring R, maka theta dari R ke R, di mana R bagi I yang didefinisikan oleh theta untuk pemetaan A itu sama dengan A tambah I, merupakan homomorfisme ring dengan kernel theta sama dengan I. Buktinya, misalkan ambil sebarang A, B anggota si R, maka theta sama dengan, ini ada terhadap penjumlahan, yaitu theta sama dengan A tambah B, itu sama dengan A tambah B dulu, kamu petakan dulu, baru kamu tambahkan si I-nya, itu yang merupakan si ideal dari suatu ring. Jadi sama dengan A tambah I ditambah B tambah I sama dengan theta A ditambah theta B. Ini sama kayak kemarin di homomorfisme ring. Kemudian dan ada theta A kali B, di mana A kali B ditambah I sama dengan A kali B, A kali I. Ini salah ya. Ini salah. Enggak. Ini benar. A kali tambah 1 dikali B tambah 1 sama dengan theta A. Theta A dikali theta si B. Berdasarkan dari yang pertama dan kedua, maka dapat disimpulkan bahwa theta merupakan suatu homomorfisme ring. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa kernel theta itu sama dengan I. Untuk menunjukkan bahwa kernel theta sama dengan I, maka harus ditunjukkan bahwa kernel theta subring dari si I dan I subring dari kernel theta. Ambil sebarang A anggota si kernel theta. Maka theta A sama dengan A tambah I. Itu sama dengan misalnya 0, berarti 0 tambah I. Karena koset A tambah I sama dengan 0 tambah I, maka A anggota si 0 tambah I sama dengan I. Jadi kernel theta dari subring I sebaliknya, ambil sebarang B theta I, maka theta B sama dengan B tambah I. Karena B theta I dan juga 0 theta I, 0 anggota si I, maka koset B ditambah 1 juga boleh ditulis dengan 0 ditambah I. Karena theta B sama dengan B tambah I sama dengan 0 tambah I sama dengan I. Dan I sama dengan 0 tambah I adalah elemen identitas penjumlahan pada ring R dibagi I. Ini berarti bahwa B anggota si kernel theta, jadi I subring dari kernel theta, karena kernel theta subring dari I dan I subring dari kernel theta, maka dapat disimpulkan bahwa kernel theta sama dengan I. Contohnya, contoh pertama ini ada ditinjau dari Z6 dan ideal I-nya itu adalah 0,3. Dari teorema 1 tadi kan ada kernel. Kernel itu dilihat dari si penjumlahan dan terhadap penjumlahan dan perkalian. Pemetaan theta dari Z6 ke Z6 per I dengan aturan theta sama dengan A sama dengan A tambah I merupakan suatu homomorfisme ring dengan kernel theta sama dengan I. Ilustrasinya gini. Ini kan ada theta, ya kan? Z6 itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan katanya sama dengan
berarti sama dengan karena ini A-nya ini merupakan dari sini A-nya merupakan 0. Berarti 0 ditambah I berarti sama dengan 0,3. Kemudian ini ada 1 si A-nya. Karena itu rumusnya A tambah I, maka 1 ditambah si I karena A-nya di sini 1. Kemudian si I katanya kan, I-nya ini kan ada 0,3 berarti 1 ditambah 0 berarti 1,1. Terus 1 ditambah 3 1,4. Begitu seterusnya sampai theta 5 sama dengan 5 tambah I menghasilkan sama dengan 5,2. Oke. Terus di sini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 0. 0 itu tetanya 0 tambah 1. Oke, ini benar. Kemudian teta 1, si Z6. Kalau dia ke Z6 per I, berarti dia itu menghasilkan 1 ditambah 1 I. 1 tambah I. Kemudian di teta 2, itu kan berarti 2 tambah si I. Kemudian di teta 3, 3 ditambah 2. Oke, 2 tambah I. Berarti kalau 3 kamu lihat di sini hasilnya itu kan 0,3. Berarti dia di 0 tambah I. Berarti 3-nya itu kamu larikan ke sini. 0 tambah I. Kemudian 4. 4 theta 4 ini sama dengan 4 tambah 1. 4,1 berarti 4,1 kamu lihat di sini ini kan kebalikan nih kan. Sifat komutatif. Berarti ini bisa lari ke dipetakan ke 1 ditambah I. Kemudian 5 ini kamu lihat di sini 5,2, di mana sini 5,2 berarti 2 tambah I, berarti 5 itu kamu petakan ke 2 tambah I. Maka homomorfisme ring dari Z6 ke Z6 per I inilah bentuk pemetaannya, ilustrasinya. Kemudian oke, ada teorema kedua, teorema homomorfisme dasar. Misalkan si gamma itu dipetakan ke R aksen merupakan homomorfisme ring dengan kernel gamma itu sama dengan I, dan maka pemetaan si siapa nih lupa saya. Maka pemetaan si mu itu menghasilkan sama dengan R bagi I dengan dipetakan itu sama dengan gamma si R dengan aturan mu itu A tambah I sama dengan gamma si A merupakan sebuah isomorfisme atau dengan kata lain gamma R itu sebanding dengan R bagi R dibagi I. Bukti akan ditunjukkan bahwa mu sama dengan R bagi I, di mana gamma sama dengan R merupakan isomorfisme. Untuk menunjukkan bahwa mu isomorfisme harus ditunjukkan bahwa mu merupakan homomorfisme. Oke. Kemudian yang kedua mu harus homomorfisme injektif. Yang ketiga mu harus homomorfisme surjektif sama seperti pembelajaran minggu yang lalu. Kemudian ini merupakan identik dari syarat dari isomorfisme. Buktinya akan ditunjukkan bahwa mu R bagi I menghasilkan gamma R merupakan isomorfisme. Untuk menunjukkan bahwa mu isomorfisme harus ditunjukkan bahwa mu sama dengan A tambah H ditambah B tambah H itu menghasilkan gamma ini mu A tambah B ditambah si H sehingga gamma sama dengan A tambah B. Kenapa A tambah B? Ini karena dari dari aturannya. Oke, berarti sama dengan gamma A ditambah gamma B itu menghasilkan sama dengan mu A tambah H ditambah mu B tambah H. Kemudian dan ada mu A tambah H dikali B tambah H itu menghasilkan mu AB ditambah H. Karena tadi karena tadi aturannya mu A tambah H itu sama dengan si gamma, maka sama dengan gamma A kali B menghasilkan mu A
mu A. Gamma A dikali gamma B. Sama dengan kalau gamma A-nya kamu rubah ke aturannya kembali lagi, maka mu A tambah H dikali mu B tambah H. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mu merupakan homomorfisme ring. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa mu homomorfisme injektif. Misalkan bahwa mu A1 ditambah I itu sama dengan mu A2 tambah I. Maka gamma A1 sama dengan gamma A2. Itu ketika kamu memberlakukan pemetaan di injektif. Kan injektif itu kan pemetaan satu-satu. Kemudian ini berarti bahwa akson itu sama dengan gamma A1 dikurang gamma A2 sama dengan gamma A1 dikurang A2. Jadi A1 kurang A2 anggota si I, yang berarti A1 A2 anggota dari si I, karena I terhadap penjumlahan suatu grup. Dengan demikian A1 ditambah I sama dengan A2 tambah I. Jadi mu-nya itu injektif. Kemudian tadi kan katanya injektif homomorfisme. Sekarang kamu tunjukkan bahwasanya ini merupakan homomorfisme surjektif. Nah, dari sini ada kata yang untuk setiap gamma A itu merupakan anggota si gamma R. Ada A tambah I anggota si R dibagi I. Demikian sehingga mu A tambah I itu sama dengan mu A. Maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan homomorfisme surjektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mu merupakan isomorfisme. Ini mengakhiri pembuktian teorema. Jika teorema 1 dan teorema 2 digabungkan menghasilkan ilustrasi berikut. Kamu lihat di sini ada R. Tadi kan R itu ada mu A sama dengan A tambah I. Kemudian tadi di sini mu A tambah I sama dengan gamma A. Oke? Nah, kalau kamu petakan dari R ke R peta itu menghasilkan gamma A. Oke? Kemudian kalau kamu petakan dari R ke R bagi I itu menghasilkan theta A sama dengan A tambah I. Kemudian kalau kamu dari R dibagi I, kamu tetakan ke theta R, ini menghasilkan mu A tambah I sama dengan gamma A. Itulah dari teorema 1 dan teorema 2. Ini berilustrasi gabungan dari teoremanya. Oke, kemudian ada contoh. Contohnya ini di Z6 dan ideal I. Oke, 0,3. Jika kita buat pemetaan gamma dari Z6 ke Z3 dengan aturan gamma 1 sama dengan 1, maka menurut teorema homomorfisme dasar Z6 bagi I itu sebangun dengan Z3. Kita lihat di sini Z6, Z3. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 0, 1, 2. Kalau gamma 1 berarti sama dengan 1. Berarti kalau 0 ya 0. 1 ya 1, 2 ya 2. Oke. Kalaupun 3, kalau kamu ini berarti 3 ke 0, 4 ke 1, 5 ke 2. Oke. Kemudian ini kalau kamu masukkan sesuai dengan teorema yang tadi, karena dia kan 0,3 ya kan. 0,3 itu nanti kan kalau kamu buat kayak yang gini kan. Ini kan syaratnya nih. Tadi kan syaratnya itu kan harus Z6 ke Z3. Berarti si Z6 ke Z3. Berarti kalau Z1 1. Ya kan? Kayak ibarat yang tadi si Z itu nanti kalau kamu petakan itu misalnya ini kan 0, 1, 2. Ini kan dari si Z3. Kalau kamu masukkan ke 3 berarti kalau di sini 3 karena ini Z3 si Z3 dipetakan berarti dia 0. Kalau 4 berarti kalau kamu di sini buat 4, ini yang kalau kamu petakan ke si Z3 menghasilkan 1. Kemudian kalau ke 5, kalau di sini 5. Oke, 5 nih.
5. Kalau kamu petakan, itu menghasilkan 2. Kenapa 2? Karena dia 3. Di 3 itu kan ininya kan 5, berarti sisanya 2, berarti di sini yang 2. Kemudian masukkan ke Z6 ke Z6I. Kan katanya berlaku rumus ini. A tambah I. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 0 ditambah I. Berarti 0 tambah 0,3 itu sama dengan 0,03. Berarti 0 tambah I. Oke, ini betul. Yang ininya. 1. Berarti 1 ditambah I. Ya kan? Menghasilkan 1,4. 2. Berarti 2 tambah I. Berarti 2,5. Berarti 2,5. Terus 3. 3 itu kan tetap juga kan 0 tambah I. Karena kenapa? 3. Kalau 3 ditambah 0,3, 3 tambah 0, 3, 3 ke 3 tambah 3, 6. Karena di Z6 berarti dia 0. Berarti ini kan karena sifatnya itu kan tetap ke Z6. Berarti 0, berarti 3,0 atau 0,3, balik lagi 0 tambah I. Terus ke 4. 4 kali 4 ditambah 1 ditambah 0,4. Enggak, 4 ditambah 0,3 berarti 4,7. Berarti kan itu 4. Yang 4,1 berarti kan sama dengan 1,4. Berarti sama dengan 1 ditambah I. Kemudian 5. 5 ke 2 tambah I. Ya, sama seperti tadi karena 5 ditambah 0,3 berhasilkan 5,2 atau 2,5. Ini kan gini. Ini itu kan menghasilkan 0,3. 0, mana komanya? 3. Oke, kalau ini kan menghasilkan 1,4. 1,4. Oke. Kalau yang ini kan menghasilkan 2,5. Jadi ibaratnya kamu tuh memetakan sesuai dengan hasil yang ini gitu loh. Nah, ini soal si Z6 dipetakan ke Z6 per I. Nah, sekarang jika Z6 dipetakan ke Z6 per I dipetakan Z3, itu kan harus kamu ikuti aturan ini. Ini harus kamu pegang. Berarti gini, aturan yang ini juga aturan-aturan yang ada di ini, yang di peta-peta ini kamu harus ingat. Ini aturan-aturan yang harus kamu ingat. Oke? Sama kayak ini. Z6 banding I itu dipetakan ke Z3, berarti Z6 banding I itu kan 0 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah I, 2 tambah 1. Kamu petakan ke Z3. Berarti kalau ini kan menghasilkan itu kan berarti yang diambil itu kan si A-nya aja, berarti si A-nya itu adalah 0. Berarti 0 tambah 1 ya 0. 1, berarti satunya aja yang diambil, si A-nya juga berarti 1. 2, berarti 2-nya juga yang diambil, menghasilkan 2. Nah, inilah yang gambar ilustrasi yang bisa kamu ingat di dalam nanti dari teorema homomorfisme, suatu dasar dan homomorfisme ring. Oke, sekian materinya. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanya di grup WA. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.